Indonesia ini cukup unik ya. Kita hidup di negara di mana lingkungannya itu ngajarin untuk jujur, tapi belum siap buat menerima kejujuran. Banyak orang tuh cuma pengen denger apa yang mereka pengen denger, yang enak buat telinga mereka, yang bisa menuhin egonya mereka. Nah, itu tuh seneng banget orang Indonesia. Kebanyakan tapi bukan semuanya ya. Dan selamat datang di Tontonan Saat Makan, segmen dimana aku bakalan jadi teman virtualmu buat nemenin kamu makan, atau mungkin sambil rebahan. Dan di segmen ini aku bakalan obrolin apa aja seputar self-development, self-reflection, atau mungkin hal yang aku suka seperti sejarah, geografi, hingga ekonomi. Aku Zaini Febrian, dan selamat datang di Tontonan Saat Makan. Lewat video ini aku cuma bertanya-tanya, kenapa sih jadi orang jujur di Indonesia tuh cukup sulit dan bahkan kesepian? Yang akan aku kemas menjadi 3 bab. Bab pertama, awal mula, lanjut ke bab 2, budaya, dan di bab ketiga, terakhir, escape dan terbiasa. Kita mulai dari bab pertama, awal mula, di mana semuanya dimulai. Pernah gak dulu pas kecil ketika kamu ngelakuin kesalahan dan kamu dituntut untuk jujur, dan saat kamu udah jujur, ujung-ujungnya kamu tetap dibentak, kamu tetap dimarahin. Nah, itu tuh. Awal mula kebentuknya seorang villain. Wah, kayaknya berlebihan ya kalau villain ya. Nah, itu tuh awal dimana otakmu mulai merespon kalau kejujuran itu sama dengan berbahaya. Contohnya mungkin dulu waktu kecil saat kita mencahin gelas dan saat kita udah mau jujur, kita udah ditodong sama bentakan. Ngaku, siapa yang mencahin gelasnya? Mama gak bakal marah. Dan akhirnya saat kita ngaku tuh, dan apa yang terjadi? Kita tetap dimarahin. Dan dari sanalah muncul sedikit penyesalan. Coba aja tadi aku ngomong kalau ada kucing yang masuk dan nyenggol gelasnya sehingga gelasnya pecah. Mungkin aku bakal aman dan nggak kena marah. Contoh lain, kamu pernah dulu mungkin pas sekolah dapat nilai jelek. Kamu sebenarnya pengen nunjukin, tapi kamu udah kebayang seberapa menyeramkannya ketika kamu ingin menunjukkan nilaimu dan kamu akan dimarahin, lalu dilarang buat main, apalagi kalau dapat nilai jelek, biasanya PS2-nya bakal disita tuh. Dan yang ada apa? Kamu bakal nyari cara buat nutupin nilai jelekmu itu. Misalnya nih, kamu dapat nilai 68. Kamu tambahin garis di angka 6-nya, biar nilainya kelihatan jadi 88. Biar apa? Ya biar aman. Dan justru kita bukannya belajar untuk memperbaiki kesalahan, yang ada kita semakin lihai untuk menutupi kesalahan biar aman. Berarti bang, yang salah atas kebohongan kita selama itu orang tua kita ya bang. Kita kan bohong demi rasa aman bang. Soalnya kalau nanti kita jujur kita bakal dimarahin bang. Nah ini nih yang jadi masalah lain di kebanyakan masyarakat Indonesia, yaitu level berpikirnya. Karena mayoritas dari kita itu cuma sanggup berargumen lewat 2 variabel. Contohnya nih, oh kamu nggak dukung A, berarti kamu musuhan nih sama A. Pasti kamu dukung B ya. Kalau nggak A, ya B. Contoh lainnya nih, wah aku nggak suka makan daging bro. Wah berarti kamu vegan ya. Nah ini kan sebuah problem di mana level berpikir kita tuh mandek gitu loh. Kita nyimpulin kalau nggak A, wah berarti ini orang pasti B. Bahkan Ibu Inalin pernah menyinggung hal ini. Jadi di dalam dunia akademik, level berpikir itu ada 6 tingkatan yang bisa disebut dengan taksonomi Bloom. Level pertama, di level pertama manusia itu mengingat. Di level kedua, manusia berpikir lewat memahami. Di level ketiga, menerapkan. Naik ke level 4, manusia mulai berpikir untuk menganalisis. Di level 5, mereka mulai evaluate atau menilai. Nah, di level 6, manusia mulai belajar untuk create atau menciptakan. Sayangnya, kebanyakan masyarakat Indonesia kita itu mandek di level 2. Bahkan gak sedikit juga yang masih stuck di level 1 level berpikirnya. Ya sama kayak tadi kurang lebih. Hanya gara-gara aku ngomong ketika kita mencoba untuk jujur, tapi kita ujungnya memilih untuk berbohong demi rasa aman karena kita udah overthinking duluan, orang tua kita bakal marah-marah, yang mana akhirnya habitnya ke bawah sampai udah gede, dimana ketika kita ngobrol sama orang lain, kita takut untuk berterus terang, kita takut untuk jujur, udah khawatir duluan kalau kita jujur nantinya, orang tersebut mungkin gak akan suka sama kita. Dan yang salah atas semua ini, orang tua kita. Nah itu kan kesalahan berpikir gitu loh, gak secepat itu menyimpulkan hal itu. Padahal siapa tahu orang tua kita bertindak atau berperilaku seperti itu demi kebaikan kita juga ujung-ujungnya. Atau mungkin orang tua kita mendapatkan didikan yang sama kerasnya oleh kakek nenek kita di zamannya. Apalagi di zaman itu belum banyak berseliweran ilmu-ilmu parenting ya kan. Justru kita yang hidup di masa sekarang ini di mana akses informasi itu mudah sekali untuk didapat, yang seharusnya menaikkan level berpikir kita agar gak gampang ngejudge atau gak gampang makan hoax ya ini. Nah, sepertinya level berpikir ini bakal cukup menarik kalau aku bahas di lain konten. Dan kita masuk ke bab 2, budaya. Banyak dari kita tuh tumbuh jadi orang yang takut untuk jujur. Bukan nggak tahu caranya, tapi lebih ke trauma. Soalnya kalau jujur lebih seringnya bikin masalah baru.
bukan malah nyelesain. Dan bagaimana kalau aku ngomong sebenarnya sistem sosial kita itu belum siap buat menerima kejujuran secara utuh. Padahal dari kecil kita selalu diajarin untuk jujur itu baik, tapi nyatanya kalau jujur malah tetap dimarahin, dibentak, dijauhin, bahkan worst case-nya kita dianggap pembawa masalah. Dan lucunya justru dari kecil kita udah terbiasa untuk berbohong demi rasa aman. Aman, terus yang singgung. Ya karena, sebenarnya aku nggak ada kredibilitas buat ngomongin ini, tapi aku pernah baca kalau otak kita tuh emang didesain untuk mencari rasa aman biar bisa survive. Jadi lewat bukunya Joseph Liddox, kalau nggak salah namanya ya, di Emotional Brain judulnya, ada bagian dari otak kita yang disebut dengan amigdala. Nah, jadi amigdala ini sangat sensitif terhadap ancaman, rasa takut, atau tekanan sosial. Jadi ketika otak kita merasakan adanya ketidakamanan baik secara fisik atau emosional, amigdala ini akan menyalakan sistem stres. Jadi otak tuh akan fight, flight, or even freeze, dan kemudian menghambat fungsi logis dari bagian dari otak kita juga yang disebut dengan prefrontal cortex. Jadi bagian ini tuh emang bagian dari otak kita yang dipakai untuk berpikir secara jernih dan etis. Nah, inilah alasan kenapa ketika waktu masih anak-anak dulu, ketika kita takut untuk jujur, kita lebih memilih untuk berbohong demi rasa aman, biar nggak kena marah. Bukan karena kita nggak tahu mana yang benar, mana yang salah, tapi kita lebih memilih untuk berbohong karena otak kita tahu mana yang lebih aman. Ditambah kita hidup di masyarakat yang sebenarnya mengajarkan nilai-nilai yang baik, tapi nggak siap dengan konsekuensinya. Mulai dari didikan sejak kecil deh misalnya. Kita tuh selalu dididik untuk tidak melakukan kesalahan. Padahal setelah kita dewasa, kita menyadari kalau sebenarnya kesalahan itu bukan hal yang buruk. Nah, karena takut salah inilah kemudian terus berjalan hingga membentuk habit, ya udah bohong aja lah, nggak masalah, yang penting semuanya happy, walaupun itu palsu. Dan kemudian terus berjalan hingga membentuk budaya, aku nyebutnya kayaknya sungkanan ya, paling pas istilahnya ya. Contoh case-nya, ketika kita lagi di tempat umum, kita pengen menyampaikan sebuah pernyataan atau opini kita. Kita udah overthinking duluan, kita takut dianggap cari muka, kita pengen mengkoreksi teman kita, udah overthinking, takut dikatain sok pinter. Apalagi saat kita pengen menyampaikan opini atau aspirasi kita soal sistem yang nggak adil, udah takut duluan dicap sebagai pembangkang, malah udah overthinking duluan tuh, bisa-bisa nanti karakter kita dimatiin. Contoh case-nya di mana dan ketika apa? Nah, ini aku coba contohin. Misalnya nih, kita pengen nyampein pendapat tentang sekolah misalnya, sistem pendidikan kita. Kita pengen ngomongin ini mungkin ke guru atau mungkin ke teman atau bahkan langsung ke kepala sekolahnya. Kita pengen berpendapat seperti ini. Kenapa sih kita harus menguasai semua mata pelajaran sedangkan di setiap mata pelajaran gurunya kok beda-beda? Nah, kurang lebih seperti itu opini atau gambaran kasarnya. Bahkan aku bikin konten seperti ini pun aku sebenarnya udah sangat siap untuk dikomentarin sama kalian yang nonton, audiensku. Halah, sosokan lu bro, opini lu ngaco, gak ada datanya, gak ada basisnya. Itu aku udah siap dengan komentar-komentar seperti itu. Biar nanti aku ketika membaca komentar itu, aku akan evaluasi lagi nih. Oh, ternyata bagian ini ternyata memang nggak begitu cukup valid datanya. Oh, ternyata bagian ini aku perlu perbaiki lagi biar lebih tersampaikan. Atau mungkin artikulasiku kurang jelas, atau cara bicaraku kecepatan. Jadi aku harus memperbaikinya lebih lagi. Takutnya nanti malah ketika aku ngomongnya mungkin nggak sesuai titik koma atau mungkin kecepatan, itu malah jadi nggak bener yang aku omongin. Nah, kurang lebih seperti itu, karena memang manusia itu didesain untuk long life learner, selalu belajar seumur hidupnya. Atau jangan-jangan malah kamu yang nggak suka belajar nih. Terus gimana cara kita bisa keluar dari semua permasalahan ini? Dan kita akan langsung masuk ke bab 3, escape dan terbiasa. Terdengar simple, tapi nggak sesimpel itu juga. Tapi menurutku gini, orang yang berani berbicara jujur itu bukan orang yang nggak punya rasa takut, tapi orang yang tetap ngomong meskipun tahu ada potensi dia bakal dibenci ataupun dijauhi. Orang tuh cuma pengen denger apa yang mereka pengen denger aja. Aku nggak tahu di luar negeri itu seperti apa sistem pendidikannya, tapi ketika aku SD dulu, temenku atau siswa yang jujur, dia lebih berpotensi nggak punya temen, atau mungkin temennya sedikit lah ya, dan lebih seringnya dijauhi sama teman-temannya. Aku juga gak tahu kenapa gitu loh. Padahal dia jujur, dan kayaknya masyarakat kita tuh udah sangat nyaman hidup dengan kebohongan-kebohongan kecil. Walaupun siapa tahu aja yang mereka dengar dari orang lain itu juga ada kebohongan-kebohongan kecil yang sempat masuk ke telinganya. Katanya jujur itu bagus, tapi kenyataannya banyak banget kejujuran itu yang sebenarnya pahit dan gak enak buat didengar. Bahkan banyak banget kejujuran yang itu lebih sering nyakitin ya, sampai bikin orang lain tuh belum tentu siap dengerin kejujurannya itu. Dan cara kita buat escape dari itu semua, ya terbiasa untuk jujur, terbiasa untuk menerima kejujuran, terbiasa untuk mendengar kejujuran walaupun itu gak enak buat didengar. Makanya jangan heran ketika kamu melihat orang yang jujur, dia biasanya terlihat kesepian, tapi sebenarnya
bukan dia yang salah, tapi memang sistem kita yang nggak didesain buat menerima kejujuran. Coba mulai sekarang perspektifnya diubah. Ketika kita melihat orang jujur, itu bukan berarti dia keras. Ketika melihat orang jujur, kita berpikiran dia itu aneh. Tapi coba, siapa tahu jangan-jangan sebenarnya cuma dia yang masih waras. Nah, mungkin aku ulangi lagi di bab 3 ini, escape dan terbiasalah. Terbiasalah untuk jujur, terbiasalah untuk mendengar kejujuran. Sekalipun kejujuran yang bakal kamu dengar itu juga nggak enak di telingamu. Tapi pertanyaannya, kalau semua orang di dunia ini pada akhirnya memilih untuk jujur, kira-kira apa yang akan terjadi sama dunia ini?